Selamat malam jemaat sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Kita bertemu kembali dalam ibadah doa Rabu malam GKI Agape pada malam hari ini. Saudara sekalian, sekian lama kita sudah bergelut dengan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, khususnya negara kita tercinta Indonesia. Bagaimana kabar saudara sekalian semua? Saya berharap saudara semua terus melihara iman kita kepada Tuhan dan terus berdoa supaya Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan kita semua dalam melewati masa-masa sulit ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu berdoa sejenak. Kita akan segera memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian bagi Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Kita boleh mengingat kembali seluruh kasih yang sudah kita terima dari Tuhan, baik itu kasih anugerah, berkat, dan semua yang sudah kita terima selama ini. Dan kita nyatakan itu dalam pujian kita pada malam hari ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada
masuk dalam doa. Bapa, sungguh kami kagum akan kasih setia Tuhan kepada kami. Kami sadar bahwa hidup kami semata-mata itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Tangan Tuhan yang membimbing kami, tangan Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami boleh ada hingga saat ini, pada hari ini Tuhan. Sungguh kasih Tuhan tiada duanya bagi kami. Kasih yang begitu sempurna, kasih yang begitu mulia, yang sesungguhnya kami tidak layak menerimanya Tuhan. Tapi Engkau memberikannya kepada kami sebagai bentuk cinta Tuhan kepada kami semua. Malam hari ini kami ingin menumpahkan segala pergumulan kami ke dalam Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang boleh melihat hati kami, menilik hati kami. Apakah kami tulus berada di hadapan Tuhan? Apakah kami benar-benar merendahkan diri kami di hadapan Tuhan? Dan semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan yang bertata di atas segala pujian dan doa pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang pertama, kita akan bersama-sama mendoakan 3 pokok doa untuk negara kita. Yang pertama masih terkait dengan pandemi COVID-19. Kita doakan supaya segala upaya untuk menuntaskan pandemi ini bisa terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah hingga kepada rakyat kecil di seluruh pelosok Nusantara. Yang kedua, kita doakan rencana reshuffle kabinet supaya ini bukan menjadi sarana politik tetapi sungguh-sungguh untuk membuat negara Indonesia lebih baik. Doakan Presiden dengan jajarannya agar dapat menjaga kesungguhan dalam menjalankan fungsi pemerintahan tanpa ada embel-embel politik yang menunggangi mereka. Yang terakhir, kita doakan stabilitas ekonomi dan politik dalam bangsa ini. Kita melihat bahwa terus terjadi upaya dalam mengguncang kedua aspek ini. Mohon agar Tuhan memakai anak-anak Tuhan yang sudah berada di dalam jalur pemerintahan agar bisa berperan baik untuk menjaga stabilitas ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, pada malam hari ini kami ingin menyerahkan Tuhan untuk penanganan pandemi COVID-19 yang terus berlanjut sudah sekitar 3 bulan lebih. Ini pemerintah Indonesia terus berupaya supaya pandemi COVID-19 bisa teratasi. Segala upaya sudah dilakukan, PSBB dan yang lainnya Tuhan. Tapi usaha-usaha ini masih membutuhkan anugerah dari Tuhan. Sehingga upaya ini bukan saja mengandalkan kekuatan manusia semata-mata, tapi Tuhan sendiri yang turun tangan, Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan sendiri yang membuat segala sesuatu itu berhasil, sehingga pandemi ini boleh berlalu dan Indonesia boleh kembali kuat, boleh kembali normal seperti sedia kala. Tuhan, kami rindu supaya Tuhan boleh memakai setiap buah pemikiran, tangan-tangan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani hal ini semua. Pakai mereka Tuhan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka boleh melakukan tugasnya dengan begitu baik dan dengan sungguh-sungguh boleh mengingat bahwa pekerjaan mereka ini adalah untuk kesejahteraan rakyat Bank Indonesia. Bapak, juga kami rindu untuk mendoakan rencana reshuffle kabinet yang saat ini isu itu terus ditiupkan di dalam negaranya Tuhan. Apabila itu terjadi Tuhan, kami menyerahkan supaya hal ini bukan menjadi satu sarana politik di mana Presiden Jokowi ditunggangi oleh partai-partai politik yang ingin menguasai negara ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan ini boleh suatu upaya yang bersungguh-sungguh
untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Sehingga Tuhan, embel-embel politik yang seringkali terjadi boleh Tuhan singkirkan. Tuhan dengan kuat kuasa Tuhan boleh menampik itu semua, sehingga reshuffle ini membawa kebaikan bagi bangsa ini. Kami juga berdoa untuk stabilitas ekonomi dan politik dalam negara ini, Tuhan. Kami tahu dua aspek ini seringkali diguncang oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pribadi mereka. Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu yang sudah berada dalam jalur pemerintahan supaya mereka semua boleh melihat hal ini. Mereka semua boleh berupaya sehingga hal ini boleh terhindari. Dan Tuhan boleh memakai aparat-aparat pemerintah hingga kepada TNI, ABRI, polisian boleh bersatu padu, bergandengan tangan mengatasi ini semua, sehingga ekonomi dan stabilitas politik Indonesia boleh terus terjaga, tentunya atas izin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Untuk pokok yang kedua, kita akan berdoa untuk gereja kita. Doakan persiapan menjelang ibadah offline dengan prosedur yang cukup rumit, supaya gereja dapat memenuhi semua standar ketentuan tersebut dan kita boleh memulai kembali ibadah kita bertemu di dalam rumah Tuhan bersama-sama beribadah. Kita doakan juga untuk program pembinaan di gereja kita agar dapat terus memelihara kehidupan rohani setiap jemaat dengan baik. Juga doakan pergumulan setiap anggota jemaat sebagai dampak dari kondisi pandemik saat ini, seperti kondisi ekonomi, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan lainnya. Kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami juga rindu Tuhan boleh mengizinkan GKI Agape membuka kembali ibadah offline. Segala persiapan sedang dilakukan, dan begitu banyak prosedur dan juga persiapan-persiapan yang harus dilakukan, dan itu semua cukup rumit Tuhan. Tapi kami akan percaya Tuhan yang memampukan majelis untuk boleh mempersiapkan itu semua, sehingga jemaat boleh terfasilitasi dengan baik untuk mengikuti ibadah offline ini. Dan Tuhan, apabila hal ini masih lama, Tuhan berikan kepatuhan kepada kami, kesabaran kepada kami, dan biarlah Tuhan boleh menentukan waktu yang terbaik bagi kami semua untuk boleh memulai ibadah offline ini kembali. Kami juga berdoa juga untuk program pembinaan di gereja kami, supaya program-program ini dapat terus memelihara kehidupan rohani setiap jemaat secara berkelanjutan, sehingga walaupun kami tidak beribadah bersama-sama, memiliki keterbatasan dalam hal beribadah bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami, tapi iman kami hanya tertuju kepada Tuhan semata, dan Roh Kudus boleh terus menghibur kami dan menguatkan kami, sehingga iman kami, iman setiap jemaat tetap terpelihara dengan baik dan terus mengingat bersandar pada Tuhan. Juga untuk pergumulan setiap anggota jemaat sebagai dampak dari pandemi COVID-19, seperti kondisi ekonomi, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan lainnya. Tuhan, kami rindu Tuhan campur tangan. Biarlah Roh Kudus terus menghiburkan setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan-pergumulan itu. Kondisi ekonomi, kami tahu bahwa pandemi ini cukup mengagetkan dan mengguncang ekonomi banyak rakyat Indonesia. Tuhan, pelihara kami. Tuhan, pelihara setiap saudara-saudara kami yang mengalami hal ini, Tuhan. Dan pakai kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka. Tuhan, bukakan jalan. Informasi-informasi yang seharusnya kami terima, kami boleh dapatkan, sehingga tangan kami boleh terulur untuk membantu mereka yang berkesusahan. Juga kehidupan rumah tangga yang terguncang akibat pandemi ini, Tuhan, kami tahu dan kami dengar begitu banyak kejadian yang cukup mengagetkan dalam kehidupan rumah tangga. Banyak yang bercerai, banyak yang akhirnya pisah rumah. Itu semua karena pandemi ini, Tuhan. Kami doakan supaya Roh Kudus boleh terus memelihara hubungan kami
di dalam rumah tangga kami, setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga dalam kehidupan rumah tangga, kasih yang daripada Tuhan, kasih agape itu boleh terus terpelihara, sehingga keluarga boleh tetap utuh, rumah tangga kami boleh terus terpelihara, dan tetap mengandalkan Tuhan sebagai kepala rumah tangga dalam rumah tangga ini Tuhan. Juga setiap jemaat yang kehilangan pekerjaan, Tuhan mampukan mereka, beri mereka hati yang terus boleh bersandar pada Tuhan. Meskipun mereka sedang mengalami pencobaan yang begitu berat, tapi biarlah mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka, tapi mereka boleh terus berharap pada Tuhan. Sehingga pada saat yang nanti, waktu Tuhan yang akan memberikan jawaban terbaik bagi mereka, dan mereka boleh melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita doakan agar Tuhan memberikan kita kepekaan untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap situasi yang kita hadapi, sehingga kita dapat terus memelihara hidup kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Doakan juga supaya sesama anggota jemaat agar dapat terus saling memperhatikan dan saling mendoakan, sehingga persekutuan di antara jemaat tetap terpelihara dengan baik. Dan yang terakhir, doakan agar kita sebagai anak-anak Tuhan terus mengupayakan kehidupan rohani yang baik di dalam keluarga kita, sehingga pertumbuhan iman keluarga kita terus meningkat dan semakin terasah dalam menghadapi cobaan dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu, kami boleh terus diberikan kepekaan untuk melihat bagaimana Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Dalam setiap hal-hal yang kami hadapi, situasi yang memberatkan sekalipun, kami dapat melihat dengan jelas bahwa ini semua terjadi karena Tuhan mengasihi kami dan tetap dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk kami boleh terus menghadapi hal ini dengan tetap percaya dan patuh kepada Tuhan. Hingga akhirnya nanti Tuhan, kami boleh terus memelihara hidup kami untuk jadi berkat bagi orang lain, karena kami sadar setiap tingkah laku yang kami lakukan itu mencerminkan bagaimana diri kami, bagaimana status kami sebagai anak Tuhan yang terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk sesama anggota jemaat agar dapat terus saling memperhatikan dan saling mendoakan, sehingga persekutuan di antara jemaat tetap terpelihara dengan baik. Karena kami tahu jarak memisahkan kami semua. Kami tidak dapat bertemu, kami hanya boleh bertemu dalam meeting-meeting online. Tapi di dalam kasih tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Sehingga kami yakin percaya kasih sesama saudara kami terus ada dalam diri kami, sehingga kami boleh tetap memberikan perhatian sebaik-baiknya kepada saudara-saudara kami, mereka yang sedang bersuka cita, mereka yang sedang berduka cita, mereka yang sedang mengalami pergumulan, atau mereka yang sedang ingin berbagi. Biarlah itu semua muncul dalam kehidupan bergereja kami di antara sesama jemaat, sehingga kami semua boleh terjalin utuh dengan baik sebagai satu persekutuan yang indah dalam GKI Agape. Bapak, juga kami berdoa agar kami sebagai anak Tuhan boleh terus mengupayakan kehidupan kerohanian dalam rumah tangga kami sendiri. Kami yang sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, boleh terus mengupayakan supaya kami boleh memberikan pendidikan ataupun contoh teladan yang baik sebagai seorang Kristen, sebagai pasangan Kristen yang boleh terus mengandalkan Tuhan, yang boleh terus bersyukur
pada Tuhan dan terus mengajarkan bagaimana Tuhan begitu mengasihi keluarga kami semua, sehingga generasi penerus kami boleh melihat bahwa memang Tuhan nyata, kasih Tuhan itu nyata dan tidak pernah berkesudahan bagi kami semua. Dan pada akhirnya nanti Tuhan kami boleh terus bertumbuh dalam iman kami dalam menghadapi percobaan-percobaan yang muncul dari dunia ini, Tuhan. Inilah kerinduan kami semua, Tuhan. Pokok-pokok doa ini sudah kami naikkan, dan biarlah Tuhan sendiri yang berkenan atas semuanya ini, sehingga segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri yang mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita segera memasuki firman renungan kita pada malam hari ini. Tema renungan kita pada malam ini adalah iman yang menyembuhkan. Sedikit sharing bagi saya pribadi, iman seperti ini bukan saja harus kita miliki, tetapi terlebih lagi harus kita pelihara. Menyembuhkan bukan berarti secara fisik menjadi sembuh, tetapi lebih dalam lagi bagaimana iman tersebut dapat membuat kita terus berharap, bersyukur, dan bersukacita, sehingga hidup kita senantiasa dipelihara dan tetap menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang akan mengantar kita masuk ke dalam renungan malam ini, dan juga sekaligus melihat sebuah contoh nyata iman yang menyembuhkan dalam video klip pujian ini. Walau ku tak dapat melihat. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat
hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Aku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Selamat malam saudara, kita akan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita mohon pertolongannya. Bapa, berkati percakapan kami, berikanlah kami hikmat, sehingga kami boleh menjadi orang yang tetap memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan atas nama-Mu, Engkau juga berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai yang ke-54 demikian. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kafarnaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergilah. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, dan ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Selamat malam Ibu Bapak. Kita memenuhi ibadah doa Rabu malam kita dengan sebuah pokok pikiran tentang iman yang menyembuhkan. Kita ingin mendapatkan sebuah gambaran yang utuh tentang iman. Ketika Yesus seperti menyindir, kalau engkau tidak melihat tanda dan mujizat, engkau tidak percaya. Dan seakan-akan hari ini engkau boleh percaya meskipun engkau tidak melihat. Bagian ini menjadi bagian yang disebutkan oleh narator. Inilah tanda kedua yang Yesus buat, perihal mujizat. Dengan kata lain, barangkali ada yang ketiga, keempat, dan banyak sekali yang dibuat Yesus yang mungkin tidak tercatat. Tapi sebenarnya ketika narator itu mengatakan inilah tanda kedua yang dibuat dalam mujizatnya, menggarisbawahi secara hukum, dia itu memang yang diurapi dan dia melakukan atas nama Tuhan. Nah, yang menarik adalah sampai di Kafarnaum, yang dimaknai Kafarnaum itu adalah sebuah kampung hiburan, ya, comfort of village, itu arti nama Kafarnaum. Mau dikatakan bahwa di dalamnya harusnya ada orang yang terhibur, ada orang yang bersuka cita. Tapi justru pada waktu itu ada anak yang sedang sekarat. Anak seorang pegawai istana yang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan datang untuk barangkali menjamah, berdoa dan lain sebagainya supaya anak itu sembuh. Barangkali orang punya niat banyak dengan segala motif kenapa kita percaya kepada Yesus. Kebutuhan apa yang kita juga rindukan malam ini supaya kita semakin mempercayai Dia meskipun kita tidak melihat. Nah, di dalam catatan tadi ada beberapa kaitan di dalam Injil Sinoptik
baik itu di Matius 8 maupun di Lukas 7. Di sana disebut sebagai seorang perwira dan lain sebagainya. Barangkali itu memang peristiwa yang berbeda, tapi yang mau dimaknai ada tekanannya. Semisal di Injil Sinoptik dikatakan, tolonglah anakku mau mati dan biarlah engkau boleh datang menyembuhkan. Dan ketika Yesus mengatakan aku datang, tiba-tiba kepala perwira itu mengatakan tidak usah datang. Sebut katakan saja darimu, maka aku akan percaya dan anak itu sembuh. Lalu dia memberikan alasannya di Injil Sinoptik. Kenapa? Karena dia mungkin atasan, tetapi dia meskipun ada bawahan, dia adalah bawahan yang ada atasannya. Intinya, kalau atasan mengatakan pergi, pergi. Kalau atasan itu mengatakan diam, diam. Dan ketika Yesus memberitahu bahwa alasan mengapa dia menolak atau menahan Yesus untuk tidak datang ke rumahnya karena dia merasa tidak layak, cukup katakan saja satu kalimat yang penuh kuasa itu, maka anakku pun akan sembuh. Berapa banyak kita sebenarnya tidak memiliki sebuah pengharapan besar seperti ini. Karena barangkali kalau kita didatangi Tuhan itu menjadi kebanggaan tersendiri dan pasti saya pun bangga. Tapi bukan itu untuk beriman. Kita diajar beriman bukan untuk pamer seperti itu. Kita beriman bukan untuk mempertontonkan hubungan kita dengan Tuhan begitu hebat, lebih saleh dan lain sebagainya. Tapi mau dimaknai bahwa hubungan itu bermanfaat. Karena di dalam iman yang menyembuhkan dikatakan hubungan yang indah itu, yang tak terlihat itu namun dipercayai penuh kuasanya. Maka muncullah bagian ini. Ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 itu, anakmu sembuh. Ada sebuah jaminan yang harus dipercayai. Dan yang menarik narator itu mengatakan orang yang disebut dengan petugas istana itu pun mempercayai katanya. Ketika dikatakan anakmu hidup. Ya, dikatakan di ayat 51 ketika ia masih tengah jalan, ayat yang ke-50 kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Jadi si pegawai istana itu pergi karena percaya. Kenapa? Karena di dalam pikiran dia anaknya akan mati, sedang sekarat. Tapi ketika Yesus memberi jaminan anakmu hidup, dia belajar percaya. Dari mana? Karena dia mempercayai bahwa Yesus di tempat yang tidak jauh dari Kapernaum di Kana itu pernah dibuat air anggur yang nomor wahid itu dibuat dari air cuci kaki. Maka hari ini juga dia akan bisa melakukan apapun yang dibutuhkan oleh keluarga pegawai istana ini. Dan tidak heran kalau dia pada akhirnya mendapat jaminan anakmu hidup, itu sudah cukup. Berapa sering kita ragu kepada janji Tuhan. Terlebih lagi dengan virus yang belum ada vaksin dan lain sebagainya. Ketakutan dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita diajar untuk beriman yang benar. Iman yang kita miliki yang pasti itu dia menyembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan adalah penyembuh atau Jehovah Rafa. Dia akan memberikan kesembuhan ketika kita mengakui bahwa kita sakit dan perlu pertolongan. Dan pada malam ini Ibu Bapak, ketika si pegawai istana itu di dalam perjalanannya, maka dikatakan di ayat yang ke-51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Saudara perhatikan di situ. Di Kapernaum ada pegawai istana. Berarti dia itu kan bawahan. Tetapi juga ketika di rumah dia juga punya pegawai-pegawai. Nah, pegawai-pegawai ini laporin, anakmu tidak jadi mati. Lalu dia penasaran, kapan anak itu pulih dari sekaratul mautnya? Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, dan ia dan seluruh keluarganya. Berapa lama lagi kita menunda percaya kita kepada dia?
Berapa lama lagi kita membiarkan undangan Dia yang sebenarnya ingin memberikan yang lebih baik dalam hidup kita. Malam ini biarlah menjadi malam pemulihan buat kita. Bahwa belajar percaya itu sederhana. Hanya cukup mendengar perkataan itu dan diimani. Betul ada beban berat, kalau tidak terjawab maka anak itu akan mati. Betul kalau dia tidak mendengar dan menjawab permohonan kita, maka kesempatan itu hilang. Tapi tahukah bahwa apa yang ada di depan itu bukan milik kita, tapi milik Dia. Dan Dia berjanji bahwa tidak ada masa depan buat orang fasik, tapi ada masa depan untuk orang benar. Buktikanlah bahwa engkau dan saya adalah orang yang dibenarkannya, sehingga kita boleh hidup bukan dengan tanda dan bukti, tapi dengan iman dan pengharapan. Karena di dalamnya ada cinta Allah yang boleh kita hidupi. Biarlah malam yang penuh kebahagiaan ini boleh menjadi ingatan kita bahwa Dia sekali lagi memberikan kepada kita kepastian tanpa bukti. Karena gantinya jelas, saya mempercayai. Kenapa mempercayai? Karena sesungguhnya hidup orang beriman itu bukan soal aturan, tapi soal hubungan. Jadi rawatlah hubungan itu, dan hubungan itu hanya akan terjadi ketika kita dipercaya, ketika kita tahu bahwa Dia mempercayai kita, dan kita diundang untuk mempercayai Dia. Dan ketika kepercayaan itu terbangun, maka segala yang kita rindukan sebagai kebutuhan akan Dia penuhi. Kenapa bisa begitu? Mungkin ilustrasinya sederhana. Anggota tubuh saudara, ketika lahir besar dan semua organ itu bekerja sebagaimana seharusnya, tidak perlu obat untuk mengatur alat-alat organ tubuh saudara. Tapi maaf, kalau satu waktu bahwa organ tubuh saudara rusak dan harus dicangkok, maka untuk cangkokan itu tetap bekerja, ada obat yang untuk mengatur supaya organ baru itu tidak ditolak. Kenapa begitu? Karena memang kalau dia sembarangan diterima begitu saja dan ternyata itu organ asing, maka dari organ itu akan terbunuh seluruh tubuh. Itu sebabnya biarlah engkau dan saya hari ini yang dipercaya oleh Tuhan, dan sekarang Dia mau kita mempercayai Dia. Seperti organ yang diatur oleh Dia, mendatangkan kebaikan bagi tubuh seluruhnya, dan biarlah hidup saudara dan saya berbuah dan menjadi berkat. Karena saling percaya itu menandakan engkau dan saya adalah bagian asli yang dicangkokkan di dalam pohon kehidupan. Engkau ditanamkan di bangunan rumah yang dasarnya adalah Tuhan itu sendiri. Kiranya Tuhan berkenan menolong kita dan Dia boleh menjawab segala doa-doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Engkau menolong kami untuk tetap memiliki iman yang menyembuhkan. Meskipun kami tidak mendapatkan bukti di awal, tapi percaya sebagai tanda bahwa kami dipercayamu, pada akhirnya berbuah kebaikan. Seperti kesembuhan anak dari pegawai istana, biarlah kami juga boleh mengalami yang sama ketika kami membutuhkan. Berkatilah keluarga kami, berkatilah semua orang yang terlibat di dalamnya. Berkatilah jemaat kami di sini. Kiranya Engkau berkenan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita sudah sampai di penghujung ibadah doa kita pada malam hari ini. Mari kita menutup ibadah kita malam ini dengan semangat untuk selalu hidup menjadi berkat bagi orang lain. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesal. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar
saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Ibadah doa kita pada malam ini telah selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.